Malam itu sunyi. Bintang-bintang bertaburan di langit seperti lampu-lampu kecil yang menjaga bumi tetap tenang. Angin berembus pelan, seolah ikut berzikir memuji Sang Pencipta. Di sebuah desa sederhana, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Raffi bukan orang jahat. Ia juga bukan orang yang benar-benar taat. Ia hanya orang biasa. Sholat kadang tepat waktu, kadang terlambat. Doa sering diucapkan, tapi jarang dihayati. Ia percaya kepada Allah, tapi sering menunda taubat. Masih muda, katanya pada diri sendiri. Nanti saja kalau sudah lebih tenang hidupnya. Malam itu, Raffi duduk di teras rumahnya, menatap langit tanpa tujuan. Hatinya terasa kosong, meski hidupnya terlihat baik-baik saja. Pekerjaan ada, teman ada, tawa pun masih sering terdengar. Namun entah kenapa, ada ruang di dadanya yang tak pernah benar-benar terisi. Ibunya keluar membawa segelas air hangat. "Raffi, kenapa belum tidur?" tanya sang ibu lembut. "Entahlah Bu, rasanya capek." "Tapi bukan capek badan." Ibunya tersenyum, lalu duduk di sampingnya. "Capek hati ya?" Raffi terdiam sejenak. Ia tidak menjawab, tapi air matanya hampir jatuh. Sang ibu menatap langit lalu berkata pelan, "Raffi, kamu tahu kenapa malam diciptakan?" Raffi menggeleng. "Karena di malam hari, Allah memberi kita kesempatan untuk jujur pada diri sendiri. Saat semua sunyi, tidak ada yang bisa kita sembunyikan, termasuk dari hati kita sendiri." Kata-kata itu menancap dalam. Malam semakin larut. Setelah ibunya masuk ke rumah, Raffi pun berbaring, tapi matanya sulit terpejam. Dalam gelap, pikirannya berkelana. Ia teringat sholat 5 waktu yang selalu ia tunda, doa-doa yang ia baca tanpa rasa, dan dosa-dosa kecil yang dianggap sepele. "Allah Maha Pengampun," gumamnya. "Tapi, apakah aku benar-benar ingin diampuni, atau hanya ingin merasa aman?" Tanpa terasa Raffi tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri sendirian di sebuah padang luas. Langit gelap, tanah sunyi, tidak ada suara selain detak jantungnya sendiri. Di kejauhan, terlihat cahaya, kecil tapi terang. Ia berjalan mendekat. Semakin dekat semakin ia sadar, cahaya itu berasal dari sebuah sajadah. Di atasnya tertulis nama Raffi. Namun sajadah itu retak. Cahaya keluar dari celah-celahnya, seperti berusaha bertahan. Tiba-tiba, terdengar suara lembut namun tegas. "Ini adalah sholatmu." Raffi gemetar. "Setiap kali kau sholat dengan ikhlas, cahaya ini menguat. Setiap kali kau menunda tanpa alasan, retaknya bertambah." Raffi berlutut. "Ya Allah, aku tahu aku salah." Suara itu kembali terdengar. "Pintu taubat belum tertutup, tapi waktu bukan milikmu." Padang itu perlahan menghilang. Gelap menyelimuti segalanya. Raffi terbangun dengan napas terengah. Dadanya basah oleh air mata. Jam dinding menunjukkan 03,47 pagi. Untuk pertama kalinya, Raffi bangun bukan karena alarm, tapi karena hatinya dipanggil. Ia bangkit, mengambil wudhu dengan tangan gemetar. Air dingin menyentuh wajahnya, tapi justru menenangkan. Saat ia berdiri untuk sholat, hatinya bergetar. Allahu Akbar bukan sekadar ucapan, itu pengakuan bahwa Allah lebih besar dari rasa malasnya, lebih besar dari dosanya, lebih besar dari ketakutannya. Air mata jatuh di setiap sujud. "Ya Allah, aku tidak datang membawa amal, aku datang membawa harap." Malam itu, Raffi tidak merasa langsung menjadi orang syalih, tapi ia merasa pulang. Pagi harinya, matahari terbit dengan cahaya lembut. Raffi tersenyum kecil. Hidupnya belum berubah drastis. Masalah masih ada, kekurangan masih sama, namun satu hal berbeda. Ia tidak lagi menunda untuk kembali kepada Allah. Karena ia sadar, taubat bukan tentang menunggu sempurna, tapi tentang berani kembali sebelum waktu habis. Jangan tunggu hati bersih untuk sholat. Justru sholatlah yang membersihkan hati. Jangan tunda taubat, karena kita tidak pernah tahu malam mana yang menjadi malam terakhir.